Di video ini saya akan membahas mengenai analisa SWOT yang bisa kita lakukan sebelum kita membuka Self Photo Studio. Ini kita berusaha mengukur peluang bisnis sebelum kita mengeluarkan modal. Yang kita harus perhatikan di SWOT ini adalah strength, weakness, opportunity, and threats. Strength itu melihat apa sih kekuatan saya, mengapa pelanggan memilih studio saya. Weakness itu berusaha melihat apa kelemahan saya, apa yang bisa membuat bisnis sulit jalan. Kemudian opportunity itu kita akan melihat peluang apa sih yang ada, pasar apa yang belum dilayani, lalu untuk threat itu ancaman apa yang kita harus antisipasi, siapa atau apa yang bisa mengganggu bisnis kita. SWOT itu merupakan alat analisa bisnis sederhana yang melihat dari kekuatan internal kita, lalu kelemahan internal kita, peluang eksternal, dan ancaman eksternal. Tujuannya itu membantu mengambil keputusan sebelum investasi. Kuncinya SWOT itu kita pisahkan dulu antara faktor internal dan eksternal. Faktor internal contohnya adalah faktor yang bisa dikendalikan langsung oleh pemilik. Contohnya berupa modal, skill fotografi, lokasi, peralatan yang kita miliki, pelayanan, harga, dan branding. Bisa terdiri dari strength dan weakness, sedangkan untuk eksternal itu faktor yang tidak sepenuhnya bisa kita kendalikan. Contohnya adalah tren saat ini, tren selfie, lalu adanya pesaing, adanya daya beli, perubahan teknologi, dan kebijakan dari pemerintah ataupun platform. Ini masuknya ke opportunity dan threats. Kita bahas satu persatu di sini. Strengths. Apa itu yang menjadi kekuatan self photo studio kita? Itu bisa menjadi strength kita. Selain itu juga kita sudah memiliki kamera, lampu studio, printer, dan software. Lokasi mudah dijangkau oleh target pasar, misalnya dekat sekolah atau dekat kampus. Harga kita bisa lebih terjangkau dibandingkan fotografer profesional. Punya keunikan konsep properti ataupun tema studio. Kita bisa menawarkan paket foto, cetak, dan souvenir. Kalau kita sudah punya alat atau kemampuan di situ. Pertanyaan yang penting di sini adalah apakah alasan pelanggan memilih saya? Aset apa sih yang sudah kita miliki? Keahlian apa yang sulit ditiru pesaing? Dan apa nilai tambah yang benar-benar terasa bagi pelanggan? Saya contohkan misalnya di dalam artistik fotografi yang saya kembangkan di sini, alasan saya membuat self foto itu salah satunya adalah karena saya sudah memiliki kamera dan printer. Jadi saya tinggal menambahkan lampu studio. Selain itu juga saya sudah memiliki mesin cutting stiker, sehingga saya bisa menawarkan jasa untuk souvenir ataupun cutting, yang menggunakan cutting seperti untuk cutting pas fotonya. Saya juga sudah pernah belajar fotografi dari tahun 2020, jadi saya bisa menggunakan kemampuan fotografi saya untuk membuat setting di self photo studio. Foto studio itu tidak memerlukan skill yang terlalu tinggi karena kita lebih men-setting kameranya itu di awal tanpa kita harus memiliki kemampuan memotret, karena nanti yang memotretnya itu dari pihak konsumennya dan gayanya pun diatur oleh mereka sendiri. Jadi tidak perlu memiliki kekuatan editing karena di sini juga kita tidak menawarkan editingnya. Jadi kita hanya menawarkan file mentahnya ataupun file JPG-nya yang kita kirimkan ke dalam file di dalam Google Drive. Kelemahannya itu karena brandnya juga masih baru, jadi belum dikenal. Salah satu weakness-nya mungkin juga modal promosi yang terbatas. Operasional hanya mengandalkan pemilik, belum punya SOP yang konsisten, lokasi kurang ramai atau akses kurang jelas. Yang penting di sini jangan membuat SWOT untuk menyenangkan diri sendiri, sehingga kita tidak melihat kelemahannya yang nyata. Lebih baik kita melihat kejujuran dengan jujur kelemahan yang kita miliki daripada kita membesar-besarkan sehingga terlihat seperti kekuatan. Tentunya dengan kita menilai kelemahan kita, kita harus menghasilkan rencana perbaikan. Contohnya adalah pada saat saya mengembangkan artistik fotografi, brandnya tentu belum dikenal karena di sini saya baru mengembangkan merek ini. Lalu yang kedua, untuk modal promosinya juga agak terbatas karena di sini saya fokus juga untuk melengkapi peralatan yang sudah ada. Lalu di sini untuk lokasinya saya menggunakan lokasi di tempat saya yang sudah ada, jadi memang secara lokasi ini kurang sesuai karena tidak dekat dengan sekolah dan juga tidak dekat dengan kampus. Ada sekolah tapi hanya sedikit muridnya dan belum sesuai dengan target market kita sebetulnya, dan untuk daerah di sini sendiri memang daya belinya nggak terlalu kuat, jadi kita harus menetapkan price yang tidak terlalu tinggi di sini. Nah, untuk mengatasi kelemahan tersebut, makanya saya banyak
mengandalkan promosi melalui medsos, sehingga diharapkan bahwa tidak hanya di pasar sini saja yang bisa kita jangkau, tapi juga di pasar yang lainnya. Opportunities itu peluang apa yang bisa diambil. Nah, contohnya adalah tren konten Instagram, TikTok, dan foto profil yang bisa kita manfaatkan. Lalu ada juga permintaan foto keluarga, kelulusan, dan ulang tahun yang bisa kita gunakan untuk digital foto studio dengan budget yang lebih terbatas daripada memakai fotografer. Mereka bisa menggunakan digital foto studio untuk mememorikan kenangan mereka, lalu bisa berkolaborasi dengan UMKM ataupun fotografer lain, misalnya untuk menawarkan tempat untuk misalnya mereka ingin podcast atau ingin foto produk ataupun ingin menyewa untuk dipakai oleh fotografer lain tempatnya. Dan jika kita ingin mengembangkan ke foto booth juga kita bisa menawarkan untuk acara-acara. Dan kemudian untuk cross-sellingnya juga kita setelah foto kita bisa tawarkan untuk cetak fotonya, untuk bikin merchandise-nya, dan juga jika kita memiliki kemampuan untuk editing, kita bisa menawarkan jasa editing. Cara untuk mencari peluang itu kita amati dulu perilaku target pasarnya, lalu cari masalah yang belum diselesaikan oleh pesaing, lihat tren konten yang sedang berkembang, dan analisa bisnis sekitar dan potensi kolaborasi. Misalnya saya contohkan di artistik fotografi tadi, kita sedang berusaha untuk menawarkan jasa untuk sewa studio untuk foto produk dan juga untuk keluarga-keluarga, karena di sini banyak juga keluarga-keluarga kecil dan juga dipakai untuk tempat-tempat usaha seperti konveksi dan sebagainya. Jadi kita juga sedang mencari peluang untuk bisa menawarkan mereka untuk siapa tahu mereka mau menyewa studio untuk bikin foto produk ataupun foto profil untuk usaha mereka ataupun untuk konten Instagram dan TikTok. Dan juga ada beberapa yang sudah menggunakan tempat kita untuk foto kelulusan. Di sini saya juga mulai menawarkan jasa pas foto, di mana ada beberapa orang yang untuk keperluan di kerjaannya ataupun untuk magang dan yang lainnya itu mereka menggunakan pas foto, bisa pas foto di kita. Di sini kita juga menawarkan jasa edit untuk pas foto, sehingga mereka bisa one-stop service, di print sampai jadi. Berikutnya untuk trade. Trades-nya di sini ancaman yang bisa membuat bisnis tidak bertahan. Contohnya, ada pesaing yang membuka studio dengan modal lebih besar, tentunya dengan modal lebih besar mereka bisa membuat studio dengan jumlah yang lebih banyak dan dengan aksesoris ataupun properti yang jauh lebih menarik, yang up to date. Berikutnya ada perang harga dan promo ekstrim. Seperti saat ini juga banyak yang menawarkan foto booth dengan harga hanya Rp5.000. Terus daya beli masyarakat yang secara umum sekarang sedang menurun. Kita mungkin sering dengar juga pebisnis di berbagai area yang mengeluhkan bahwa omsetnya ataupun labanya menurun dibandingkan dulu. Lalu banyak juga yang menganggap bahwa selfie dengan HP juga sudah cukup. Lalu ada kenaikan sewa, listrik, dan biaya perawatan yang kadang tiap tahun itu akan terus meningkat, termasuk juga biaya karyawan dan lain-lain. Untuk antisipasinya, kita sebaiknya jangan hanya bersaing pada harga, tapi kita harus berusaha menekankan pada kualitas dan keunggulan yang kita miliki, bangun pengalaman atau experience dari pelanggan, lalu kita harus mendiversifikasi sumber pendapatan kita, jadi jangan hanya bergantung pada satu sumber pendapatan, seperti yang sedang saya lakukan. Lalu kita mengumpulkan database pelanggan, sehingga kita bisa memberikan penawaran jika ada produk yang menarik, atau promosi yang menarik, dan kita harus menghitung break-even point dan cash flow sejak awal. Di sini juga nanti kita akan membuat video yang membahas tentang break-even point dan cash flow untuk membantu rekan-rekan yang ingin bergelut di bisnis ini, ataupun bisa digunakan untuk bisnis-bisnis yang lain. Nah, kemudian kita menggunakan SWOT ini bisa menjadi strategi kita. Gunakan kekuatan, strength kita untuk menangkap peluang yang ada. Misalnya dengan skill dan alat studio yang ada, kita bisa menawarkan paket konten dan foto keluarga. Berikutnya, jika kita memiliki weakness, kita bisa memperbaiki weakness kita agar bisa menjadi peluang yang bisa kita manfaatkan. Misalnya brand lemah, kita bisa kolaborasi dan membuat konten secara rutin, seperti juga yang berusaha kita lakukan di artistik fotografi. Strength itu kita gunakan kekuatan untuk menghadapi ancaman. Nah, dengan kita memberikan nilai tambah, kita dengan menggunakan kekuatan yang kita miliki, kita bisa menawarkan nilai tambah sehingga kita tidak terlalu terlibat dengan perang harga. Seperti di
artis fotografi, kami berusaha memberikan lampu studio yang profesional sehingga diharapkan bisa memberikan hasil yang lebih maksimal, dan juga kita menggunakan aksesoris-aksesoris yang cukup menarik dengan mengikuti tren-tren saat ini, dan juga berusaha terus update untuk aksesorisnya sehingga mereka bisa menikmati pada saat berfoto itu dengan berbagai aksesoris yang terbaru dan menarik sehingga mereka bisa enjoy pada saat berfoto. Kita berusaha jangan ikut perang harga, karena kalau perang harga itu hanya akan menghancurkan, pelan-pelan akan menghancurkan bisnis kita. Yang ada kita hanya akan menurunkan dan menurunkan terus harga kita. Di sini juga salah satu strategi yang kami lakukan adalah dengan strategi pricing, di mana di saat foto studio artistik fotografi ini kami menawarkan harga yang terjangkau 50.000 misalnya, dengan 25.000 untuk foto booth-nya, di mana jika 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang, 10 orang semua sama harganya hanya 50.000 untuk self studionya. Jadi kalau 10 orang itu jatuhnya hanya 5.000, jauh lebih murah. Tapi kita tidak memberikan print foto. Jadi secara cost-nya mau 1, 2, ataupun 10 sebetulnya sama saja. Jadi kita menawarkan paket yang menarik untuk semakin banyak. Kalau semakin banyak orang akan semakin murah. Itu termasuk strategi yang kita terapkan di sini. Kemudian untuk weakness-nya, kita kurangi kelemahan dan hindari ancaman. Misalnya kita harus berusaha kontrol biaya, jangan terlalu cepat ekspansi juga. Kadang itu kalau kita pusing, kadang kita harus tambah dengan lokasi yang lebih strategis mungkin, atau lokasi yang lebih enak, sehingga diharapkan bisa meningkatkan pendapatan kita. Tapi kenyataannya bila kita tidak siap ekspansi, malah itu akan bisa menjadi bumerang buat kita, di mana kita belum memiliki kontrol yang ketat, sehingga kita malah jadi kedodoran dan akhirnya memberikan servis yang tidak baik, dan pada akhirnya konsumen satu persatu akan malah hilang. Malah nama kita akan bisa menjadi jelek jika kita tidak bisa mengontrol kualitas pelayanan kita ataupun kualitas produk kita. Pertama, kita lakukan sebelum membuka self photo studio, kita harus lakukan analisa dulu untuk target pasarnya. Siapa pelanggan utama kita? Lalu kita survei untuk lokasi, apakah ada traffic dan kebutuhan. Lalu kita coba analisa untuk pesaing, untuk harga, konsep, dan keunggulannya. Lalu setelah itu kita buat SWOT-nya, baik internal maupun eksternal, lalu kita hitung keuangan untuk modal, biaya tetap, dan BEP-nya, lalu kita uji untuk pasarnya. Beberapa checklist yang kita lakukan sebelum kita mengeluarkan modal adalah, pertama, kita checklist dulu apakah target pelanggan sudah jelas, apakah kita sudah memahami masalah yang dihadapi pelanggan dan yang ingin mereka dapatkan dari produk yang kita tawarkan nanti. Lalu minimal kita sudah menganalisa 3-5 pesaing, lalu kita sudah merumuskan keunggulan dari studio yang kita akan buat itu apa. Kita sudah pastikan bahwa kita sudah membuat slotnya dan dibuat secara jujur. Lalu yang berikutnya, modal awal dan biaya bulanan sudah kita hitung, sehingga pada saat biasanya kita sebaiknya memiliki cadangan untuk 3-6 bulan dulu beroperasi dengan asumsi belum normal kondisinya perputarannya, sehingga kita harus bisa menahan untuk 3-6 bulan. Lalu target minimal pelanggan sudah ditentukan, kan misalnya 1 hari targetnya ada berapa. Lalu kita memiliki strategi untuk promosi dan uji pasar. Jangan kita buka self studio hanya karena kita mengikuti tren dan juga melihatnya, seru nih kayaknya gitu. Kita harus selalu melihat dengan data, SWOT, hitung keuangan, dan uji pasar. Yang terjadi mungkin seperti contohnya saat ini di industri makanan. Banyak orang yang, saya bisa bikin enak. Akhirnya bikin tanpa melihat situasi yang sebenarnya di sekelilingnya bagaimana. Kayaknya seru nih kita bikin ini. Nah, itu akan membuat yang menjadi masalah itu biasanya bukan hanya modal awal, tapi yang kadang memberatkan itu tuh biaya operasional bulanannya. Karena kita harus menghitung biaya sewanya, kita harus menghitung biaya operasionalnya, kita harus membayar pegawai, gimana. Itu yang kadang-kadang menghabiskan energi dan dana kita. Karena kalau kita sudah berjalan dan kondisinya itu rugi, itu biasanya kita akan lebih stres. Dan pada saat kita stres, kita akan agak sulit untuk memikirkan hal-hal yang dengan jernih, sehingga kita kadang sulit berpikir untuk bagaimana menyelesaikan masalah yang sedang kita hadapi. Pastikan bahwa kita sudah menganalisa dengan fair, dengan objektif sebelum kita masuk ke dalam bisnis tersebut. Tapi jangan juga terlalu takut, karena kadang itu kita baru tahu, dan kalaupun kita sudah masuk, kalau ternyata tidak sesuai dengan kita, selama kita bisa mengelola resikonya,
tentu pengalaman yang kita dapatkan itu kadang itu lebih berharga daripada risiko yang kita harus tanggung gitu. Jadi sebaiknya kita jangan terlalu takut, tapi juga harus melihat, jangan terlalu berani juga. Kita harus memperhitungkan resikonya, dan kalau pun sampai gagal, jangan sampai kita habis semuanya. Oke, demikianlah untuk video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Nantikan video-video kami berikutnya.